Saudara sekalian, jumpa lagi dengan Hasan Ikun di suasana yang hening ini. Saya mencoba hadir dengan alur kesadaran. Kenapa tema ini merasa penting untuk saya bahas? Utamanya adalah untuk mengingatkan diri saya sendiri yang terkadang kita lupa bahwa sesungguhnya kita ini sedang dalam perjalanan. Saya mulai dengan proses penciptaan manusia ya. Seperti yang kita tahu dari beberapa dogma agama, kita ini setidaknya mengalami beberapa fase alam yang kita lalui. Pertama dari alam kandungan, kedua alam dunia saat ini, yang ketiga ada alam kubur, dan selanjutnya alam akhirat atau yang sering kita sebut adanya surga dan neraka. Di beberapa keyakinan bisa digabung menjadi 3 alam, yaitu adanya alam kandungan, alam dunia, dan alam kelanggengan atau kesempurnaan. Tapi esensinya adalah bahwa kita semua memang akan mengalami perjalanan masing-masing alam. Maka di sini perlu saya mengingatkan kepada diri saya dan juga pribadi-pribadi yang ingin memahami kembali tentang alur perjalanan yang akan kita tuju, sehingga kita bisa menjalani masing-masing alam itu dengan pengetahuan yang benar, sehingga kita tidak tersesat di masing-masing alam tersebut. Pertama, saya awali dengan proses penciptaan manusia. Dari beberapa literasi yang sering saya baca, dengarkan, pahami, bahwa manusia dimulai dengan bertemunya sel sperma dan indung telur. Setelah terjadinya pembuahan pada proses reproduksi tersebut, maka di 3 bulan pertama akan menjadi segumpal darah, dilanjutkan menjadi segumpal daging. Setelah 4 bulan ke atas akan diisi roh, selanjutnya diisi tulang dan lain-lain, sampai pada masa lahir di kisaran 9 bulan 10 hari. Maka di alam kandungan tersebut sudah melalui proses dari perpaduan sel sperma, indung telur, segumpal darah, segumpal daging, dan dilengkapi akhirnya lahir pada usia 9 bulan 10 hari dengan bentuk bayi, yang itu ada di kisaran antara 1 kilo sampai 5 kilo untuk ukuran bayi normal. Setelah itu melalui proses panjang, proses kelahiran, proses imunisasi, diberi makan, ASI, dan lain sebagainya, maka sampailah pada usia Anda saat ini. Mungkin saat ini Anda di usia 16 tahun, 20 tahun, 25, 30, 40, bahkan ada yang lebih dari itu. Apapun masa yang Anda capai sekarang ini, awalnya adalah sebuah bayi yang lahir yang pada saat itu beratnya di kisaran di bawah 5 kilo. Sebelum saya bahas tentang kondisi alam yang saya alami sekarang atau kita alami saat ini, setelah di usia kisaran 60 tahun maka juga akan kembali ke alam berikutnya, yaitu alam kubur, diawali dengan proses meninggal. Prosesnya bermacam-macam, jalannya bermacam-macam, lantarannya juga bermacam-macam, tapi pada akhirnya setiap manusia akan mencapai kepada alam kubur.
Nah, di alam kubur maka bayi yang setelah di dunia menjadi besar dan dewasa, tumbuh berkembang, bahkan ada yang menikah, ada yang menghasilkan generasi, ada yang sudah mencapai banyak prestasi dari sisi harta, mungkin juga tahta, mungkin juga karya, mungkin juga banyak makna, maka akan kembali kepada alam kubur dan di situ mulai berproses ulang. Bentuk fisiknya akan diproses oleh alam melalui jaringan yang ada di dalam tanah, entah itu rayap dan sejenisnya. Maka tubuh fisik yang sudah hidup dengan berbagai pencapaian tadi akan mengalami penyempurnaan, kembali kepada asalnya, yaitu alam semesta. Dan setelah itu diri yang asli yang tidak pernah berubah tetap akan kembali menunggu alam akhirat yang sesungguhnya. Nah, di sini kenapa saya mengulas tentang perjalanan alam yang akan kita lalui? Tujuannya supaya saya sendiri dan Anda sekalian yang mau mempelajari hal ini supaya tidak terlalu galau dengan persoalan yang ada di dunia yang saat ini sedang kita alami. Saya belajar dari perjalanan kehidupan saya. Ketika saya terfokus dengan diri saya yang bernama Hasan Ikun ini, saya akan mudah sekali terpengaruh dengan dinamika atau permainan dunia ini yang ada. Ketika saya nggak punya duit, saya akan sangat sedih. Ketika saya sedang berpesta, saya akan sangat senang. Dan lain-lain. Karena memang dunia yang fana ini cenderung berbicara dengan senang dan sedih, baik dan buruk, benar dan salah. Namun, benarkah bahwa baik buruk, senang sedih, benar dan salah itu akan selalu menjadi ukuran di dalam perjalanan? Coba kita ulas. Tadi saya ungkapkan bahwa proses penciptaan manusia dari mulai indung telur sel sperma bertumbuh menjadi manusia yang saat ini ada, yang Anda rasakan itu, dan pada akhirnya akan kembali ke bumi dengan proses alamiah yang memang sudah menjadi takdirnya, itu adalah adanya perubahan dari seorang janin menjadi bayi, lahir menjadi manusia, dan itu selalu berubah. Dan ketika dalam kubur Anda akan menjadi kerongkongan ya, atau di situ mungkin tinggal tulang-tulangnya, ada giginya dan lain-lain. Nah, maka dari bayi sampai ke alam kubur ternyata Anda selalu berubah. Nah, saya punya indikasi ketika berubah berarti palsu. Nah, ini kalau Anda sepakat nanti akan lebih mudah memahaminya ya. Tetapi apakah ada yang asli? Ya, ketika kita ngomongin palsu berarti ada yang asli. Dan menurut indikator dari berbagai literasi pengetahuan bahwa yang asli seharusnya tidak pernah berubah. Nah, sekarang coba kita cari dari mulai bayi sampai ke orang seperti kita ini dengan berbagai umur Anda. Mana sih yang asli sebenarnya di dalam perjalanan hidup kita? Dan kalau kita sudah menemukan yang asli, sebenarnya kita nanti akan sadar bahwa dari mulai alam kandungan, alam dunia, dan akhirnya ke alam kubur dan disempurnakan dengan alam akhirat atau alam kelanggengan, itu ada yang asli, saudara. Ya, ada yang asli. Nah, untuk melihat mana sih sebenarnya yang asli di dalam diri saya, saya akan mencoba memberikan salah satu pertanyaan kepada Anda. Coba dijawab dengan direnungkan saja.
dan nanti saya akan uraikan renungan Anda. Anda yang hari ini sedang menonton podcast ini, semalam Anda mimpi apa? Coba dipikirkan, Anda semalam mimpi apa? Sudah ketemu jawabannya? Tuh. Dalam pertanyaan saya ini, maka ada 3 opsi jawaban. Ada yang bilang, semalam saya nggak mimpi. Ada yang bilang, saya mimpi ini. Tuh, yang mimpinya sangat nyata begitu. Dan nanti ada yang bilang, saya mimpi, tapi saya lupa mimpi apa. Dari 3 pertanyaan ini bisa saya jelaskan. Ketika tubuh fisik, ini saya gambarkan kalau saya ya. Sebenarnya Hasan Ikun itu tadi malam tidur. Ya. Tapi kenapa saya bisa tahu kalau saya tidak bermimpi, atau saya mimpi sesuatu, atau saya mimpi tapi lupa? Berarti ada yang tidak pernah tidur. Padahal saya tahu fisik saya tidur, jiwa saya tidur, ya kan? Dan saya tidak dalam kesadaran kalau saya meninjau dari diri yang palsu yang terus berubah ini. Ya. Jadi dari tinjauan diri palsu saya yang dari lahir sampai akhir nanti berubah terus, itu sebenarnya saya sedang tidur. Nah, yang jadi masalah, siapa yang tahu kalau saya tidak bermimpi, atau saya mimpi sesuatu, atau saya mimpi tapi lupa? Itulah yang banyak orang menyebutnya sebagai diri yang asli atau diri sejati. Banyak juga yang menyebut sebagai kesadaran semesta. Mungkin kalau mau lebih spesifik, itulah Tuhan yang ada di diri kita. Maka banyak literasi yang menyebutkan bahwa Tuhan lebih dekat dari tenggorokan. Nah, bisa jadi maksudnya itu. Dan coba kita ulas perbedaan kalau kita meninjau sesuatu dengan diri palsu dan diri asli, begitu. Ketika saya melihat saya dari diri palsu, Hasan Ikun yang ini, maka saya akan sangat terpengaruh dengan dinamika yang ada di lingkungan saya. Coba saya kasih contoh gini. Ketika saya duduk di pinggir jalan, ini depan jalan ya, maka setiap ada yang lewat pasti saya terpengaruh. Misalkan ada yang lewat pakai motor kencang banget, weng, saya akan bahkan mungkin jelek doanya gitu ya. Bocah kaya ngono engko mbok tibon modar. Nah, bisa begitu emosinya. Atau di depan ada yang lewat misalkan truk yang membawa binatang ternak, misalkan anggaplah ayam gitu ya, yang bau. Nah, maka di situ saya akan berkomentar, sialan, lagi nongkrong enak-enak, malah ada bau-bau begini. Nah, seandainya yang lewat ternak yang bau, atau mungkin nanti yang lewat truk bawa bunga gitu ya, baunya semerbak, maka diri palsu akan berkomentar, asik nih, keren nih, dan lain-lain. Dari 3 contoh ini sebenarnya saya mengambil esensinya. Ketika saya terlalu melekat dengan diri palsu, maka saya akan mudah sekali terpengaruh oleh dinamika yang ada di depan saya. Dan apabila
dinamika yang ada adalah sesuatu yang kita anggap masalah, seperti kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kekurangan validasi, kekurangan dihargai dalam bentuk pendapat, atau kekurangan direspon secara cepat, misalkan orang pada cuek dan lain-lain, kita akan merasa sakit hati. Kalau kita merasa sebagai diri palsu. Jadi misalnya sampai musyawarah, terus musyawarahnya gak tinggu, loro hati gitu. Sampai lewat tekok, monggo Pak, terus wangi jelale ra krungu, loro hati ya. Sampai lewat ene wong sarapan gak ditawani ngene, loro hati. Utawa sampean utang duit, ketok lek bar cairan opo ngono tapi diutang bayar listrik kan jelale gak oleh. Sampean akan loro hati. Nah, kenapa kita sering terjadi sakit hati? Karena terlalu melekat dengan diri palsu. Maka tadi yang terjadi, ketika kita terlalu melekat dengan diri palsu, kita akan terlalu terpengaruh dengan semua tayangan yang ada di depan kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa tidak melekat dengan yang terjadi, tidak terlalu terpengaruh? Jawabannya bisa. Kapan itu bisa? Ketika kita sadar bahwa kita saat ini sedang di dalam perjalanan yang pada akhirnya akan menuju masa kematian dan nanti akan ada kehidupan kembali setelahnya. Berarti ketika kita tidak terlalu terpengaruh dengan semua yang terjadi di depan kita dan kita menganggap bahwa semua itu hanya tayangan semesta yang memang sudah pasti akan kita lalui, maka kita tidak terlalu gupuh dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Jadi kita bisa tidak terlalu mudah terpengaruh dengan kehidupan yang ada saat ini. Itu sarannya dengan kita melihat sesuatu dari kesadaran semesta, dari kesadaran tadi yang tidak pernah tidur ketika tubuh fisik tidur. Nah, ketika kita meninjau dari ruang kesadaran tersebut, maka sebenarnya ruang dan waktu itu semuanya tidak ada batasnya. Di dalam kesadaran semesta sudah ada garisnya bahwa di usia sekian Anda akan terjadi seperti ini, usia sekian akan kejadian seperti ini, dan di usia sekian akan seperti ini, dan di masa tertentu Anda semua akan kembali. Ya, istilah kembali itu meninggal bahasanya gitu. Nah, maka ketika Anda meninjau dari sudut itu, sebenarnya tidak terlalu galau dengan dunia ini. Tidak terlalu galau. Ya. Misalkan nggak punya duit, apa-apa kekurangan, harus bayar ini, bayar itu, dan nggak ada. Kalau Anda melihat ini dari sudut diri palsu tadi, Anda akan stres, Anda akan bingung, Anda akan galau, dan semakin Anda menggunakan pemikiran dan perasaan untuk menyelesaikan, maka yang ada semakin parah persoalannya. Karena nggak jauh ya, pasti kalau masih orang itu kalau bisa jual, kalau sudah nggak ada yang dijual, ngutang, ya ngutang biasa. Kalau nggak ada yang diutangi secara biasa, maka utang yang ada tambahannya. Dan kalau sudah nggak ada yang mempercaya itu, Anda akan nipu, Anda akan maling dan lain-lain. Jadi ketika ada persoalan dan Anda sangat stres untuk memikirkannya dan menyelesaikan dengan cara-cara pikiran yang memang kerja pikiran seperti itu, maka persoalannya akan semakin besar. Lalu apakah ada cara lain untuk bisa menyelesaikan ini?
tanpa effort, tanpa keinginan yang kuat, tanpa adanya kerja keras yang didasari dari ego atau pemikiran. Ada, yaitu ketika kita sadar bahwa semua yang terjadi memang sudah merupakan kehendak semesta, tinggal kita mengikuti alur semesta. Maka istilahnya tanpa effort, tanpa adanya daya upaya, justru itu akan bisa terjadi. Kalau kita melihat dari sudut kesadaran tadi, artinya bahwa ya, saya terjadi begini, ya saya ikhlaskan saja. Saya terima, saya sadari, saya rasakan sepenuhnya, saya ikhlaskan. Maka kalau ditinjau dari kesadaran yang nanti akan berjalan sampai ke masa yang akan datang, ini sudah ada alurnya. Kenapa saya harus pusing? Kenapa harus stres? Karena kalau saya terima dengan baik, ini akan berjalan saja. Itu loh yang harus kita pelajari saat ini. Dan ketika kita menerima, menyadari, mengikhlaskan, legowo dan lain-lain, maka di situ yang kita rasakan adalah rasa kecukupan, rasa kelimpahan, rasa syukur, rasa penuh berkah. Berbeda lagi kalau kita menggunakan cara pandang pikiran dan perasaan ini untuk upaya-upaya yang besar, ya, sebuah effort yang kadang-kadang perlu hal ekstrim. Nah, itu berjalan dari rasa kekurangan. Rasa kekurangan yang mendasari sebuah langkah itu akan ditangkap oleh alam bawah sadar bahwa saya miskin, saya nggak berdaya, saya nggak punya apa-apa, saya dalam keterpurukan, saya dalam kemiskinan, saya dalam kekurangan, saya dalam keadaan terjepit, terpuruk, dan lain-lain. Nah, kesadaran itulah yang akan diwujudkan oleh semesta, karena pada dasarnya kita terhubung dengan semesta, dan semesta akan menjawab apa yang ada di yang kita sadari. Nah, maka pelajarannya di sini, mari kita meninjau kehidupan ini dengan melihat bahwa kita sedang dalam perjalanan. Yang namanya di dalam perjalanan ini, ya misalkan kita mau ke Surabaya gitu ya. Kalaupun ada ban meletus, ya sudah ditambal saja, nggak usah terus marah-marah. Gimana ban ini meletus? Kan harusnya kemarin sudah disiapkan. Harusnya kalau ngisi angin tuh ukurannya ada kan. Kalau belakang 40, depan 35 atau berapa. Nah, nggak perlu begitu, saudara. Meletus, tambah, jalan lagi. Nanti misalkan ada pengalian arus karena bencana atau hal lain gitu ya. Misalkan di Nganjuk harus dibelokkan ke arah selatan. Ya sudah, nggak apa-apa. Jalan memang tidak selalu mulus begitu. Tapi kalau orang sangat terpengaruh, maka dia akan marah-marah. Bagaimana polisi ini sih? Nggak tahu ya kalau saya lagi penting banget. Kenapa malah arusnya dialihkan? Energi Anda akan terkuras untuk hal-hal yang tidak penting. Kenapa ketika dibelokkan ke arah Kediri, nikmati saja. Di situ ada sawah-sawah, di situ ada dinamika masyarakat, banyak sekali kuliner-kuliner menyenangkan. Tempat baru yang memberi pencerahan untuk kehidupan ini. Anda bisa melihat alam semesta yang begitu bagus. Maka dengan begitu Anda akan melihat kebesaran pemilik semesta tersebut. Nah, gitu ya. Lolos dari daerah situ, mungkin sampai di Kertosono dan lain-lain, mungkin ada halangan lagi. Entah ada karnaval atau apa yang harus ada penyekatan. Maka Anda akan marah-marah lagi. Gimana saya jam sekian harus. Nah, kalau Anda seperti itu terus, maka tidak bisa menikmati kehidupan ini. Padahal kejadian ban bocor, pengalian arus, penyekatan, itu semua kehendak semesta, saudara.
Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa kehendak semesta Tuhan. Nah, kenapa Anda harus mengaturnya? Jadi alangkah lebih baiknya kita ikutin saja alur semesta ini, dan pada akhirnya kita akan sadar bahwa kehidupan ini sebenarnya bukan hak saya untuk mengaturnya. Bukan Hasan Ikon yang penuh ego, keinginan yang bersifat duniawi ini yang harus mengatur, tetapi ini yang harus mengikuti alur semesta. Ketika saya pasrah total, menerima, menyadari, mengikhlaskan dengan mengikuti alur semesta, sebenarnya segala yang terjadi itu baik, saudara. Rasa yang katanya kalau dianggap masalah itu menyedihkan, menyusahkan, itu hanya persepsi kita, saudara. Karena manusia punya kecenderungan seperti itu. Ketika ada sesuatu yang menyenangkan, dianggap bukan masalah. Dan ketika yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, itu masalah. Nah, penamaan atas suatu kejadian masalah dan bukan masalah, itulah yang menyebabkan kehidupan kita ini menjadi sering merasa terzolimi, tersakiti, tidak diuntungkan dan lain sebagainya. Maka coba pelajari setiap sesuatu yang tidak menyenangkan, sebenarnya di baliknya pasti ada nilai positif atau hikmahnya. Dan Anda bisa memahami hikmah yang ada di balik sesuatu yang negatif, anggapan kita negatif, kalau Anda menyadari perjalanan semesta tadi, bahwa kita akan melalui itu. Ketika Anda diuji, nanti Anda akan lulus. Ketika Anda lulus, Anda akan naik kelas, dan seterusnya. Kalau Anda diuji saja terlalu terpaku di situ dan tidak bisa bangkit, bagaimana Anda akan naik kelas? Bagaimana Anda akan mendapat barokah yang lebih besar? Nah, di sini ya, kembali kepada esensi yang saya sebutkan di awal. Ketika kita terlalu melekat dengan diri palsu ini, maka kita akan sangat terpengaruh dengan kehidupan yang ada. Misalkan ada orang diem, katanya diemin kita. Ada orang tertawa, nertawain kita, ya kan? Ada orang ngomong bisik-bisik, ngerasain kita, dan lain-lain. Tapi coba kalau Anda melihat dari semesta, ya memang kehidupan itu begitu. Ada orang diam, mungkin sakit gigi begitu ya. Ada orang tertawa, mungkin sedang bahagia. Ada orang bisik-bisik, mungkin memang ada sesuatu yang harus disampaikan tidak secara publik begitu. Nah, ketika Anda sudah melihat, melebarkan jiwa Anda, pemikiran Anda, maka melihat dunia ini semuanya happy, enjoy, dan lain sebagainya, dan diawali dari happy, enjoy, maka itu namanya rasa kelimpahan. Dan kita percaya penuh semesta, setiap kita menganggap positif tentang kehidupan ini, yang terjadi juga positif. Jangan melakukan yang sebaliknya. Ini yang saya garis bawahi ya. Jadi mari kita kembalikan kesadaran kita, ya, sadar bahwa kita sedang di dalam perjalanan. Dan apakah manusia itu sebenarnya tidak pernah tidak sadar? No. Manusia selalu sadar. Buktinya semalam Anda mimpi apa, Anda tahu, berarti Anda selalu sadar. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kesadaran itu akan menjadi terus-menerus, terus sadar. Nah, semakin manusia terus sadar bahwa kita adalah kehendak semesta, bahwa kehidupan ini adalah permainan semesta, maka
kita enjoy menjalaninya. Bahkan yang ketika yang terjadi adalah sesuatu yang kita anggap masalah, itu pun kita bisa melihat sisi positifnya, hikmah di balik itu semua. Karena ingat saudara ya, kalau kita terlalu melekat dengan pikiran dan perasaan atau yang disebut ego tadi, kita akan selalu galau. Sifat pikiran itu tidak bisa diam. Contohnya begini. Misalkan di sore hari ini kita sudah makan, ya, sudah ngopi, sudah nonton TV, sudah sholat maghrib. Nah itu secara kebutuhan kan sebenarnya sudah terpenuhi ya. Raga kita sudah makan, sudah merokok, sudah juga minum. Jiwa kita sudah nonton TV, nonton HP, ya kan. Terus kalau kita sebut roh kita sudah sholat maghrib. Jadi roh, jiwa, dan raga itu terpenuhi. Tapi apakah pikiran bisa diam dengan kenyataan yang sebenarnya diuntungkan itu? No. Dia akan mencari-cari masalah bagaimana agar ya kehidupannya tidak berhenti. Memang sifat pikiran itu begitu. Ketika semua tercukupi, dia akan cari masalah. Memang begitu. Maka kembalikan, jangan pikiran dan perasaan yang menjadi dasar kita melakukan sesuatu, tapi kembalikan kepada kesadaran semesta. Dan insya Allah di situ kita akan dibimbing, ya, dengan cara kita percaya penuh semesta. Maka nanti yang terjadi, setiap yang Anda lakukan adalah berdasarkan intuisi, detik pemikiran dari semesta, saya harus melakukan apa, tanpa harus banyak merencanakan, tanpa harus banyak begini dan begitu. Insya Allah ada solusinya. Kalau saya gambarkan, misalkan seandainya saya menganggap kehidupan saya ini adalah sebuah tayangan di layar tancap, ketika Anda merasa sebagai layar ini anggap ini layar ya, maka Anda tidak akan terlalu terpengaruh dengan tayangan yang ada. Misalkan filmnya tentang tembak-tembakan, di situ banyak darah, maka layar ini akan tetap putih. Atau filmnya mungkin cerita tentang hujan-hujanan, seharusnya basah dong. Ya. Kalau Anda merasa sebagai peran yang ada di situ, maka Anda akan basah. Tapi kalau Anda layar, maka akan tetap kering. Itulah kehidupan. Maka kalau Anda terpaku dengan ego sebagai aku, Hasan Ikun,